Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Preview dan Hint One Piece Chapter 1117 telah muncul dan tertulis sejarah terungkap apa kesimpulan dari peristiwa terbesar abad ini. Siaran Vegapunk sudah menuju penghujung cerita, sehingga setelah ini pertarungan antara bajak laut topi jerami melawan para Gorosei akan diperlihatkan kembali. Para Gorosei akan memperlihatkan semakin banyak teknik dan kemampuan yang mereka kuasai, mulai dari kemampuan masing-masing yang berbeda satu sama lain hingga kemampuan yang serupa. Sebab Gorosei memiliki beberapa teknik yang sama. Mereka semua bisa melakukan regenerasi super cepat untuk memulihkan diri. Mereka juga bisa berteleportasi melalui lingkaran sihir. Selain kedua kemampuan itu, masih ada lagi beberapa teknik dan kemampuan yang sama yang akan sangat merepotkan bagi pihak musuh. Dalam chapter lalu, menurut perkataan dari York, Haishin dan Denmushi yang menjadi sumber siaran Vegapunk dilindungi oleh robot kuno. Maka para Gorosei pun akan segera bertindak untuk mencoba menghentikan siaran itu, yang mana hal tersebut akan membuat mereka bentrok melawan sang robot. Saat ini, posisi para Gorosei sedang terpisah-pisah. Nusjuro sedang berada di tempat Sanji, Saturn sedang berada di tempat Nami, dan Mars sedang berada di sekitar Pangrikor. Sedangkan Warkuri dan Jupiter masih bertarung melawan Luffy, Dory, dan Brogy di tengah pulau. Di tempat Gorosei Nusjuro berada, Sanji akan memasuki mode Ifrit Jambe. Dia pun melancarkan serangan berkecepatan tinggi secara beruntun kepada Nusjuro yang sedang berada dalam mode hybrid. Walau gerakan Nusjuro dalam mode itu sangat cepat, tapi Sanji lebih fleksibel. Dengan begitu, maka sang Gorosei tersebut akan memasuki mode manusia dan mengeluarkan haki yang sangat besar. Kemudian, dia akan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa sehingga melampaui kecepatan Sanji. Jadi, secara kekuatan, Gorosei Nusjuro paling kuat dalam mode Fullbakotsu, tapi kecepatannya dalam mode itu terbilang biasa saja. Sedangkan dalam mode hybrid, kecepatan dan kekuatannya terbagi sama rata. Lalu, dalam mode manusia, kecepatannya yang paling dominan, sehingga kecepatan Sanji belum mampu untuk menandinginya. Sanji pun akan berhasil ditebas oleh Nusjuro, karena perpaduan antara kekuatan haki, kualitas pedang, dan teknik tebasan Nusjuro mampu menembus pertahanan exoskeleton Sanji. Walaupun Sanji terluka akibat tebasan, tapi dia masih bisa bertarung meski cukup kesulitan. Namun, karena sudah ada informasi dari York bahwa Haishin dan Denmushi berada di dalam lindungan robot kuno, maka Nusjuro pun akan pergi dari tempat Sanji berada dan segera berlari cepat menuju lokasi robot kuno. Setelah itu, tempat di mana Gorosei Saturn berada pun diperlihatkan. Di sana, dia sukses mendesak Nami dan kawan-kawan. Sekuat apapun mereka memberi perlawanan, tapi Saturn masih terlalu tangguh untuk dilawan. Untung saja, Zoro dan Jinbei telah tiba, sehingga mereka berdua menghadapi Gorosei berkekuatan Ushi Oni itu. Dalam pertarungan tersebut, akan ditampilkan bahwa penguasaan Zoro terhadap Hoshoku Haki telah semakin baik. Dia telah mengalami peningkatan dibanding saat di Wano Kuni. Meski begitu, tapi Hoshoku Haki dari Saturn masih lebih kuat, sehingga Zoro pun terdesak dalam pertarungan tersebut. Sama halnya seperti Nusjuro tadi, Saturn yang sudah mendengar laporan dari York akan langsung pergi ke lokasi robot kuno berada, karena prioritas utama mereka saat ini adalah menghentikan siaran Vegapunk. Kemudian, Gorosei Mars juga disorot. Dia telah lebih dulu menuju ke tempat robot kuno, karena saat York memberi laporan, kebetulan Mars sedang terbang di udara. Dia yang sedang terbang melihat robot kuno yang telah bangkit. Mars mengenali robot tersebut, karena robot itu pernah menyerang Mary Joyce sekitar 200 tahun yang lalu. Lebih jauh lagi, Mars mengingat bahwa itu adalah robot dalam abad kekosongan yang bertempur di pihak kerajaan kuno. Sang Gorosei itu pun segera terbang mendekat dan melancarkan tembakan beam ke arah robot tersebut. Beam yang dia keluarkan sangat kuat, tapi serangan itu berhasil ditangkis oleh robot kuno. Tanpa berlama-lama, robot kuno juga terbang ke arah Mars dan melancarkan serangan balasan. Mereka berdua pun bertarung di
di udara, sehingga pemandangan langit di Pulau Egghead dihiasi dengan ledakan-ledakan akibat saling serang antara robot kuno dan Gorosei Mars. Nus-Juro dan Saturn pun akhirnya tiba dan mereka melancarkan serangan juga dari berbagai arah. Robot kuno tampak terdesak, namun pertahanan dari robot tersebut benar-benar tangguh. Dia juga bisa menyerang mereka menggunakan berbagai teknik, sehingga kita bisa mengetahui beberapa kemampuan yang robot kuno itu miliki. Robot itu bisa membuat lengannya memanjang, yang mana teknik tersebut terinspirasi dari lengan karet nikah. Alasan mengapa lengan robot kuno bisa memanjang sebenarnya karena ada semacam per yang membuat lengan sang robot dapat merega. Selain itu, robot kuno juga bisa melancarkan berbagai serangan yang menghasilkan api, listrik, dan shockwave. Serangan-serangan tersebut dihasilkan oleh teknologi canggih di tubuh sang robot, karena teknologi abad kekosongan memang melampaui teknologi masa kini. Meski serangan-serangan dari robot kuno sangat kuat dan menarik, tapi Gorosei memiliki teknik yang paling merepotkan, yaitu beregenerasi secara terus-menerus. Sehingga, tak peduli seberapa banyak serangan sang robot yang mengenai mereka, mereka semua bisa pulih kembali secara instan. Berbeda dengan mereka bertiga, Gorosei, Warkuri, dan Jupiter masih tetap fokus untuk memburu Luffy. Seperti yang kita tahu, menghentikan siaran Vegapunk memang sangat penting, tapi menghabisi Luffy di Pulau Egghead juga sangat penting untuk dilakukan. Karena jika Luffy sampai lolos, maka dia berpotensi untuk terus berkembang sampai tidak bisa dihentikan lagi. Maka dua Gorosei akan terus mengejar Luffy, sedangkan yang tiga lagi menyerang robot kuno untuk menghancurkan Haishin Dendenmushi. Warkuri pun akan memancarkan haki yang sangat besar yang membuat Dory dan Brogy langsung terkejut. Melihat itu, Luffy tahu dia sudah tidak bisa melarikan diri lagi, sehingga Luffy pun memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Luffy menggunakan kekuatan Toon Force untuk menciptakan senjata. Kemudian Luffy pun segera melompat ke depan dan mengayunkan senjata tersebut sekuat tenaga. Di sisi lain, Warkuri juga menerjang dan memakai teknik tebasan dengan kedua taringnya. Sang Yonko dan Gorosei itu pun saling beradu serangan, yang mana keduanya sama-sama mengeluarkan haki dalam skala besar. Dory dan Brogy menghadapi Jupiter, namun tentu kedua raksasa itu masih kalah dibanding sang Gorosei. Dampak dari adu serangan Luffy dan Warkuri tadi bisa dirasakan hingga di kapal-kapal angkatan laut. Jadi di tengah pulau ada pancaran haki yang kuat dari bentrokan Luffy dan Warkuri. Sedangkan di bagian langit tempat robot kuno bertarung akan terjadi banyak ledakan akibat pertarungan. Pemandangan di Pulau Egghead menjadi semakin kacau seiring berjalannya waktu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1117. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.